Pemerintah Kota Samarinda kembali menegaskan komitmennya pada pembangunan berbasis masyarakat melalui pelaksanaan Probebaya Award 2025 yang berlangsung di Convention Hall Samarinda, Sabtu, 15 November 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Andi Harun, Wakil Wali Kota Saifuddin Zuhri, serta perwakilan RT, Pokmas, dan unsur masyarakat. Program Probebaya yang mengalokasikan 100 juta rupiah per RT per tahun terdiri dari 60% pembangunan infrastruktur lingkungan dan 40% pemberdayaan ekonomi berbasis warga, sekaligus menggerakkan perputaran anggaran hampir 200 miliar rupiah di tingkat masyarakat. Wali Kota Andi Harun. Probebaya direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui Pokmas, didampingi pendamping independen. Bukan hanya menghadirkan pembangunan, tapi juga menggerakkan ekonomi warga melalui tenaga kerja lokal dan usaha produktif. Program ini menjadi tolak ukur partisipasi warga melalui penilaian kinerja, transparansi, dan inovasi berbasis gotong royong sebagai indikator utama penghargaan. Bahwa Probebaya ini adalah bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola. Apa arti swakelola? Itu mulai direncanakan oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat melalui Pokmas, didampingi oleh pendamping independen yang kita terima secara terbuka, seleksi terbuka, kemudian diawasi oleh masyarakat, dan mereka juga dilatih untuk membuat pertanggungjawaban. Seleksinya sangat ketat. Nah, kegiatan Probebaya ini adalah alokasi anggaran 100 juta setiap RT, 60% untuk pembangunan infrastruktur skala kecil di lingkungan RT, dan 40% dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, terutama kegiatan pemberdayaan ekonomi. Misalnya untuk kegiatan ekonomi mikro, dan yang kita sebenarnya harapkan itu adalah satu, untuk urusan infrastruktur kecil di lingkungan tingkat RT itu bisa selesai dengan anggaran Probebaya setiap tahun. Seperti misalnya jalan itu kan ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu jalan yang mengakses di pemukiman penduduk, gang, lorong gitu. Nah, kalau untuk jalan kolektor dan jalan arteri, yaitu APBD. Kita berharap jalan lingkungan seperti tadi gang itu, gang-gang yang sempit, drainase yang panjangnya tidak terlalu panjang, itu bisa diselesaikan di Probebaya. Demikian pula untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mikronya, misalnya kegiatan UMKM atau kegiatan ekonomi di tingkat RT lain yang digagas secara gotong royong. Seperti tadi misalnya budidaya ikan tawar, ya, nila, patin, kemudian tanaman sayur-sayuran, hidroponik, dan lain-lain. Inilah harapan kita sebenarnya dari Probebaya itu. Dan yang lebih utama secara makro saya mengatakan bahwa teman-teman bisa bayangkan ada perputaran uang di tingkat masyarakat itu di seluruh wilayah Kota Samarinda hampir mendekati angka 200 miliar. Karena jumlah RT kita itu kalau saya tidak salah ingat yang tercatat adalah 1992 dikali 100 juta. Nah, semakin banyak dana yang beredar di masyarakat, itu akan menjadi trigger kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya di kegiatan pemberdayaannya, tapi juga di kegiatan pembangunan infrastrukturnya. Di sana akan beli semen, di sana akan beli batu, pasir. Begitu pula tenaga yang akan terlibat di situ juga dapat upah harian yang sumbernya
sumber tenaganya berasal dari lingkungan RT tersebut. Jadi ini kegiatan trigger ekonomi di tingkat masyarakat. Itu yang kita harapkan pertama di. Pemerintah Kota Samarinda kembali melahirkan inovasi layanan publik melalui peluncuran Gria Sehat Samarinda, fasilitas kesehatan tradisional resmi milik pemerintah daerah pertama di Kalimantan dan masuk 3 terbaik nasional. Peresmian digelar Jumat, 7 November 2025, lalu. Berlokasi di Jalan Kesehatan Dalam, Temindung Permai, fasilitas ini menyediakan layanan bekam, akupuntur, akupresur, pijat, spa, hingga pengembangan herbal terstandar yang ditangani tenaga kesehatan tersertifikasi sesuai peraturan Kementerian Kesehatan. Inovasi ini sekaligus membuka peluang edukasi kesehatan alamiah, ekonomi berbasis herbal, serta menjadikan Samarinda sebagai pusat pengembangan kesehatan tradisional modern di Kalimantan. Oh, ini semua ada di Gria Sehat ya? Siap. Oh, Ada akupresur, akupuntur. ya buka tiap hari. Dari jam Gria Sehat satu-satunya yang ada di Kalimantan Timur, milik pemerintah. Kalimantan, Pak. Kalimantan? Iya. Oh, bayangin, satu-satunya yang punya Gria Sehat di wilayah Kalimantan hanya punya pemerintah Kota Samarinda. Dan ini kita persembahkan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Jadi kalau ke Samarinda jangan lupa datang ke Gria Sehat. Ada terapi, ada produk kayak jamu, herbal. Nah, ini seperti yang saya minum nih. Testimoni, Pak. Sehat. Mantap. Rasa jamu herbalnya ya. Karena di luar ada juga bilang herbal, padahal sebenarnya sudah melalui mekanisme kimia. Kalau ini benar-benar herbal, kerasa banget jahenya, kerasa kunyitnya. Wah, ini benar-benar top markotop. Terima kasih. Penandatanganan prestasi peresmian Gedung Gria Sehat Kota Samarinda. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pemerintah Kota Samarinda menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI guna mencari masukan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Senin, 10 November 2025. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengusulkan agar pekerja berbasis digital mendapatkan pengakuan hukum yang jelas. Andi Harun: banyak pekerjaan baru seperti driver online, kurir aplikasi, kreator konten, dan media digital. Karena itu, kami mengusulkan skema hybrid employment model agar mereka memiliki jaminan hukum, sosial, dan administratif. Masukan resmi Pemkot akan dikirimkan secara tertulis sebagai bagian dari pertimbangan nasional. Tadi meminta karena dunia sudah berubah, jenis pekerjaan juga berubah, ada perkembangan baru pekerja di sektor digital. Kita mengusulkan tadi ada pengakuan hukum di Undang-Undang Ketenagakerjaan ini atas tenaga kerja yang ruang lingkup pekerjaannya berada pada sektor platform digital, misalnya ojek online, kurir aplikasi, pekerja media online, dan lain sebagainya, sehingga nanti di dalam undang-undang itu memasukkan ada skema hubungan kerja hibrid atau disebut dengan hybrid employment model yang akan diatur secara eksplisit di dalam undang-undang itu. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan ada jaminan, satu jaminan pengakuan hukum, jaminan pengakuan sosial dan administratif pemerintahan dari kelompok-kelompok tenaga kerja yang bekerja di sektor platform digital. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan dan nanti dalam sehari 2 hari ini kami akan secara tertulis, formal, menghimpun tadi dari beberapa masukan untuk kami sarankan secara tertulis biar kita ada buktinya kepada panitia atau tim dari DPR RI Komisi 9. Mudah-mudahan bisa mendapat pertimbangan nanti di
pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Jakarta. Lewat tol? Nggak tol. Ya, 1 jam tengah lah ya. Saya selalu sukses ya. Oli, siap, terima kasih banyak. Saya senang bicara tugas kayak gitu. Sampai ketemu Pak. Siap, sehat-sehat terus Pak. Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. Skat Rider, lanjutkan Pak, bukan hanya kota tapi desa juga jadi perhatian. Vendiski, keren Pak Andi Harun. Amir_Mahmud, saya cinta Samarinda, semoga terus berkembang. Rosliaar, hebat programnya, semoga amanah dan berpihak pada masyarakat. Ari Mandala Binjainie, sehat selalu Pak, semoga amanah dan dilancarkan urusan dunia akhirat. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Ke pasar pagi membeli selada. Pulangnya singgah beli pepaya. Mari bersama membangun warga. Samarinda maju, warganya sejahtera bahagia.